Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membahas animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Pada animasi 2 dimensi ini kita akan belajar mengenai aplikasi Sparkle Video Scribe. Baik, sebelum saya memberikan tutorial dari aplikasi Video Scribe, terlebih dahulu saya akan memberikan sebuah pengantar mengenai apa itu Video Scribe. Video Scribe adalah sebuah program atau aplikasi software yang dapat dipergunakan untuk membuat presentasi video dengan animasi tangan bergerak pada sebuah papan atau whiteboard. Video-video ini biasanya menampilkan suri suara yang menjelaskan sebuah cerita, produk, atau ide disertai dengan gambar-gambar yang tampaknya digambar di layar saat video berlangsung. Gaya ini semakin dikenal karena tingkat keterlibatan pemirsa yang tinggi dan dianggap sangat efektif dalam industri pemasaran dan pendidikan. Baik, fungsi dari Sparkle Video Scribe adalah untuk membuat presentasi berupa video animasi dengan menyajikan sebuah tangan yang bergerak, tengah menulis atau menggambar dan menjelaskan layaknya seorang yang tengah menjelaskan di whiteboard atau di papan tulis. Sparkle Video Scribe tidak hanya berguna pada bisnis saja, namun juga dapat digunakan dalam pendidikan, di mana Video Scribe banyak menarik minat siswa sehingga prestasi belajar meningkat hingga 88%. Dan penjelasan dengan Video Scribe lebih banyak disukai ketimbang seseorang yang menjelaskan secara langsung. Baik, ketika kita membuka Video Scribe, terlebih dahulu kita diminta login. Kemudian jika kita telah login, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat project baru atau scribe baru dengan cara klik ikon tambah. Kita klik, kemudian akan terbuat scribe baru. Di sini ada papan tulis, kemudian di sini ada mistar, kemudian di sini ada tanda tambah, kurang, atau zoom in, zoom out. Ini kasih kembali ke 100%, misalnya 83 kembali ke 100%. Di sini untuk ke atas, kiri, kanan, bawah. Di sini tidak terlalu kelihatan karena belum ada gambar. Baik, selanjutnya di sini ada ikon kembali, di mana kita akan kembali ke menu awal. Kemudian di sini ada ikon save. Di sini kita dapat menyimpan project atau script yang telah kita buat. Selain itu, di sini di ikon ini kita dapat export script yang telah dibuat. Jadi contohnya sini kita dapat save atau export. Nah, selanjutnya ikon gambar. Nah, di sini kita dapat memasukkan gambar ke dalam whiteboard atau papan tulis. Nah, di sini misalnya sini saya mau masukkan tanda panah. Nah, kita tinggal klik arrow, kemudian klik ini, nah otomatis akan masuk ke dalam papan tulis. Nah, untuk gambarnya tidak sebatas hanya ini. Jadi kita dapat menggunakan gambar-gambar yang telah disediakan Video Scribe secara online. Di sini saya tidak online. Jadi saya tidak bisa mengakses library gambar dari Video Scribe. Selain itu, selain kita bisa import gambar atau masukkan gambar dari library Video Scribe, kita dapat memasukkan gambar yang telah kita buat sendiri, tetapi formatnya harus SVG. Baik, kita coba lagi masukkan ikon lain, gambar lain. Nah, sini kita ada 2 gambar. Nah, fungsi dari ini bisa dilihat. Nah, dia hanya mengatur. Oke. Selain kita bisa menggunakan ini, kita bisa menggunakan klik kiri dan geser. Kemudian untuk zoom in, zoom out-nya, zoom in-nya itu kita dapat menggunakan scroll up. Untuk zoom out, scroll down. Nah, lanjut kita ke bagian selanjutnya, itu ikon teks. Di sini kita dapat masukkan teks. Jadi misalnya belajar
Jadi di sini selain kita bisa masukkan teks, kita bisa edit apakah menggunakan font apa, atau kalau misalnya tidak ada font di sini, kita dapat import font dari yang telah terinstall di laptop kita. Kita tinggal klik, kemudian centang, maka akan terinstall. Selanjutnya kita di sini ada warna untuk memberikan warna teksnya nanti. Misalnya kita taruh hitam, jadi nanti teksnya akan berwarna hitam. Kalau kita taruh warna biru, teksnya akan berwarna biru. Lanjut, kita coba centang, maka teksnya akan masuk ke whiteboard atau papan tulis. Baik, selanjutnya untuk ikon chart. Di sini kita dapat masukkan chart. Jadi label, kita dapat masukkan label dan data dari chartnya. Nah, di sini banyak label dan banyak chart harus sama. Misalnya di sini ada 3 label: motor, mobil, sepeda. Maka datanya juga harus sama, harus 3 juga. Misalnya motor datanya itu 6, kemudian mobil datanya 5, kemudian sepeda datanya 10. Nah, kita coba di sini sebelum kita coba, di sini kita dapat memilih tipe chartnya. Jadi misalnya line berarti chart line, kemudian pie berarti chart pie, kemudian bar berarti chart bar. Gitu. Kita coba chart line. Nah, di sini saya tampil chartnya. Selanjutnya untuk musik. Di sini kita dapat memasukkan musik yang telah disediakan oleh Videoscribe. Karena di sini saya lagi tidak online, maka musik atau background musiknya tidak masuk ke library saya. Maka harus saya online terlebih dahulu untuk dapat mengakses musik dari Videoscribe. Tetapi saya jarang menggunakan fitur ini karena saya biasanya memasukkan musik secara manual. Nah, di sini sebelahnya ada ikon record atau voice over. Jadi kita akan berbicara, kemudian suara kita akan masuk ke papan tulis ini, atau voice over kita akan masuk ke papan tulis ini atau project ini. Kemudian di sini ada ikon untuk mengubah tekstur dari papan tulisnya. Misalnya kita klik ini, maka akan berubah teksturnya. Nah, kemudian ada ikon tangan, maka kita dapat mengubah animasi tangannya. Misalnya ini, atau kita mau ubah yang seperti ini dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita menuju ke bawah. Jadi di sini ada elemen-elemen. Di sini kita dapat mengatur elemen-elemennya, di mana yang tampil terlebih dahulu dan mana yang tampil paling terakhir. Di sini dimulai dari yang paling kiri. Jadi paling kiri adalah elemen pertama yang akan tampil, kemudian yang paling kanan adalah elemen terakhir yang akan tampil. Jadi ketika kita klik salah satu elemennya, di sini kita dapat mengatur berapa durasi elemennya. Kemudian kita dapat hide dan show, tampilkan dan sembunyikan elemennya. Kemudian kita dapat mengganti properties dari elemennya. Nah, di sini kita dapat mengganti draw-nya, move in-nya, brush-nya, full color, solid atau apa. Di sini kita dapat mengatur animasi ketika si tangannya menggambar gambar ini. Kita dapat mengatur pause-nya, transisinya, dan lain-lain. Di sini juga kita dapat menghapus elemennya, mengganti tangannya, dan mengganti filter atau mengganti gambarnya gitu. Nah,
ketika kita sudah mengotak-atik dari properties elemen, kita tinggal klik centang untuk memvalidasikan pengubahan. Nah, terus untuk ikon ini untuk preview atau melihat bagaimana animasinya. Kita tekan ini untuk stop. Jadi di sini kita bisa atur yang mana tampil terlebih dahulu. Seperti yang setelah saya bilang sebelumnya, bahwa yang paling kiri yang akan tampil terlebih dahulu dan yang paling kanan akan tampil paling terakhir. Nah, di sini kita bisa atur di mana ya apa yang mau tampil pertama. Misalnya saya ingin tampilkan orang yang pertama, maka ya kita tinggal seret ke depan. Terus misalnya saya ingin ikon ini tampil pada terakhir, kita seret saja ke depan. Jadi kita coba. Nah, maka orang dulu yang digambar. Gitu. Baik. Untuk selanjutnya kita akan belajar terus-terus yang ada di sini. Nah, di sini jika kita klik elemen, maka akan muncul ini. Nah, ini kita dapat cut elemen. Misalnya cut, kemudian paste. Nah, gitu. Sederhana saja. Ini cut, ini copy, kemudian ini paste. Nah, terus selanjutnya ikon ini. Ikon ini berfungsi untuk mengeset kamera. Jadi sebenarnya VideoScribe telah mengeset kamera kita secara otomatis. Tapi terkadang kita juga perlu mengeset kamera secara manual. Otomatis misalnya saya ingin zoom mendekat sekali. Jadi kita klik ini, kemudian kita klik set kamera. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi gambarnya lebih terzoom. Jadi kita bebas mengatur kameranya. Nah, gitu. Terus yang ini untuk menghapus semua kamera yang telah diset. Kemudian selanjutnya kita akan coba ke sini. Di sini untuk preview scribe-nya hampir sama saja dengan ini. Cuma bedanya kita akan, kalau di sini kita play, maka previewnya akan dimulai dari elemen yang kita pilih sampai elemen terakhir. Misalnya ini. Misalnya kita pilih elemen ini, maka akan dimulai dari elemen ini sampai ke elemen terakhir yang akan dimulai atau yang di preview. Tetapi kalau kita klik ini, maka akan preview dari awal sampai akhir. Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan coba membuat animasi simple menggunakan aplikasi Blender, sebuah aplikasi yang paling umum digunakan oleh para editor 3D. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Blendernya. Jadi di sini saya akan coba hapus terlebih dahulu objek yang lain, dan di sini saya akan coba menggunakan si Cobos ini ya. Bagi kalian yang ingin melihat keyword yang saya tekan, kalian bisa lihat di sini bagian kiri bawah ini. Nah, kelihatan kalau saya klik Ctrl A, terus saya klik mouse-nya juga seperti itu. Jadi untuk kubus ini mungkin saya akan coba pipihkan terlebih dahulu ya. Saya coba pipihkan dia seperti ini. Nah, sudah pipih seperti ini. Selanjutnya saya coba mau buat lengkungan di tiap sikunya supaya kelihatan lebih keren. Nah, kalian bisa klik tab, terus kalian pilih di bagian kiri atas ini. Nah, ada 3 pilihan. Nah, di sini saya coba pilihan di tengah supaya yang kita select itu, yang kita pilih cuma bagian rusuknya saja. Dan sambil kita pilih, jangan lupa tekan shift ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita tekan Ctrl B. Kita akan coba tekan Ctrl B, lalu kita tarik. Nah, udah mulai kelihatan lengkungannya, cuma belum rapi. Nah, di sini saya coba scroll. Nah, kita scroll sesuai kebutuhan kita saja.
Mungkin ini cukup. Nah, seperti itu. Terus apa ya, untuk objeknya ini kita tambahkan modifier. Nah, sesuai namanya, modifier ini berfungsi untuk memodifikasi si objeknya gitu. Mungkin supaya terlihat lebih keren lah. Nah, pertama di sini saya coba tambahkan modifier bevel. Nah, kelihatan perbedaannya kalau saya tambahkan modifier ya dari yang sebelumnya. Kalau saya Ctrl Z, mana nih? Wait, kalau saya coba hapus deh. Ini. Nah, kelihatan kan perbedaannya. Saya akan coba tambahkan lagi. Nah, di sini untuk modifier bevelnya, di sini saya atur ementnya jadi 0,02. Terus jangan lupa untuk limit metodenya ini kita pilih angel ya, seperti itu. Terus kita akan coba tambah modifier baru lagi, apa ya namanya, mungkin ini ya, subdivision surface ya, supaya tampilannya seperti ini. Mungkin kita akan coba tambahkan level view-nya jadi 2. Oke, mungkin seperti ini cukup. Terus sebentar, saya akan coba buat dia supaya ini kan masih agak kasar nih kelihatan. Nah, kalau supaya dia terlihat lebih smooth, kalian klik kanan di sini, terus pilih set shade smooth. Nah, tunggu sebentar. Oh, pilih dulu. Terus set smooth. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan dia terlihat lebih smooth gitu. Nah, terus untuk si objeknya ini saya akan coba duplikasi, tapi di sini kita tidak menggunakan keyword Ctrl C ya untuk ngeduplikat si objeknya, tapi kita tambah modifier baru yaitu modifier array. Nah, udah kelihatan di sini udah ke duplikat, cuma duplikatnya ke samping. Nah, saya maunya itu dia ngeduplikat ke atas. Jadi kita atur di bagian vektor x-nya kita jadiin 0, terus di vektor z-nya kita jadiin 1 di sini. Dan kalian bisa lihat dia ngeduplikat ke atas. Tapi kayaknya masih kurang, saya akan coba tambahin jadi 10. Nah, atur di bagian cone-nya di sini. 10 terus kita enter. Nah, kelihatan seperti ini. Ya, jadi 10 gitu. Nah, rencananya itu saya mau buat animasi simple ya menggunakan objek ini. Di tiap objeknya nanti ini akan berputar mungkin dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, dari sini saya akan memanfaatkan objek baru namanya empty sphere. Nah, ini empty sphere-nya itu yang seperti ini, kayak bulat-bulat gitu. Nah, mungkin saya akan coba besarin dulu. Mungkin supaya kelihatan jelas aja gitu. Nah, untuk si sphere ini kita akan manfaatin dia untuk rotasinya si objek supaya kecepatannya itu pas rotasi berbeda-beda. Ya. Nah, selanjutnya, nah jangan lupa untuk di tiap objeknya ini, si komponennya ini, kalian klik Ctrl A, terus kalian pilih scale. Ya, seperti itu. Pilih scale untuk kedua objeknya ini. Terus mungkin kita akan coba putar dia terlebih dahulu. Kalau kalian bisa lihat. Nah, kalau kita putar nih. Nah, dia kan masih sama tuh yang di bawah sama yang di atas. Masih sama, dia arahnya masih sama. Nah, kalau kita nanti hubungkan dengan si sphere ini, kalian bisa lihat di sini yang kita atur itu di bagian modifier array. Kita checklist di bagian objek offset. Terus si objeknya ini kita pilih di bagian ini. Cek. Nah, kalau kita putar si objeknya, seperti itu. Nah, tapi kan namanya masih empty nih. Mungkin kita ubah namanya terlebih dahulu. Kalian bisa tekan F2 ya untuk
ngerubah si nama objeknya, mungkin kita akan coba ubah nama jadi rotasi, biar jelas saja gitu. Kalau yang kita pilih itu di bagian objek rotasi. Nah, jelaskan seperti ini. Nah, di sini udah mulai kelihatan kalau kita rotasi ya bagian sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan coba buat animasi yang seperti ini. Tapi di sini kita belum tentukan keyframe-nya, tapi sebelum itu mungkin saya akan coba tambahkan objek ya untuk alas mungkin ya. Kita klik Shift A terus Mesh Blend, terus kita perbesarin seperti ini mungkin ya, perbesarin aja gitu. Nah, mungkin seperti ini. Ya, mungkin seperti ini. Terus si objeknya ini. Nah, sekarang ini kita akan coba atur keyframe-nya supaya saat kita play itu dia bergerak. Nah, ini kan belum bergerak nih kalau saya play ya. Belum bergerak. Tapi sebelum itu di sini saya akan coba atur jumlah frame-nya ya mungkin. Jumlah frame kita atur di sini mungkin. Atur di sini. Kalau mungkin di sini akan saya turun dulu frame rate-nya jadi 30 normal ya seperti itu. Dan untuk frame-nya, frame range-nya kita akan coba ubah juga. Mungkin agak terlalu panjang ya kalau segini. Kalau kita play ya panjang banget. Mungkin kita akan coba atur jadi 100 frame aja deh. Kita ubah jadi 100. Mungkin seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba atur keyframe-nya di bagian sini nih. Apa namanya? Object properties. Tapi jangan lupa kita select dulu di bagian objeknya ini. Terus jangan lupa untuk frame-nya atur ke 0 dulu. Dan di bagian sini rotation Z-nya kita klik bagian ininya nih, yang lingkaran kecil nih. Kalau kita klik, nah muncul keyframe-nya itu di bagian frame 0. Oke, titik awal keyframe-nya di sini, terus kita alihkan ke 100. Saya mungkin putar dia jadi 90 derajat. Istilahnya dia akan kembali ke posisi semula setelah kita putar gitu. Tapi jangan lupa untuk ngeklik keyframe-nya lagi di sini. Nah, kalau kita play, nah ini animasinya sudah bisa nih kita gunakan nih. Udah jadi ya animasinya, gitu. Tapi dia masih agak apa ya namanya, masih datar gitu. Nah, di sini saya akan coba tambahkan apa ya namanya. Nah, di sini mungkin saya akan coba atur grab-nya, kurvanya di sini ya, kalau di After Effects. Bentar. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah kurva untuk si keyframe-nya. Kalau kita play, nah alurnya itu seperti ini. Kalau dilihat ya di hasilnya ini kan masih agak datar gitu ya. Nah, saya itu maunya kayak dia lambat dulu, terus di bagian pertengahan dia apanya? Kecepatannya itu agak nambah, terus di bagian akhir ya dia ngelambat lagi gitu. Nah, di sini kita aturlah keyframe-nya gitu kan. Kita atur keyframe-nya. Di sini kita pilih individual center supaya pas kita atur keyframe mungkin yang di bawah, yang di atas juga ngikut gitu. Supaya yang di atas juga ngikut. Nah, kita atur keyframe-nya mungkin
supaya animasinya ya seperti yang saya inginkan, supaya jadi bisa jadi seperti yang saya inginkan gitu. Saya akan coba atur keyframe-nya seperti ini. Nah, nanti di bagian hasilnya, animasinya itu akan lambat dulu, terus di bagian pertengahan dia akan mulai cepat, dan di bagian akhir dia mulai kayak normal lagi gitu. Cuma di bagian pertengahan aja yang cepat, kelihatan cepat gitu putarannya. Mungkin seperti ini cukup. Ya, seperti itu mungkin ya. Kalau kita play nih, saya coba hilangkan. Kita tutup aja seperti ini. Nah, coba kita lihat. Kalau saya play, terlihat perbedaannya. Nah, seperti itu. Jadi di bagian pertengahan tuh dia kelihatan sedikit lebih cepat ya daripada yang di awal. Kalau kalian perhatikan dengan baik. Nah, seperti itu. Dan ya, di sini kita sudah berhasil untuk membuat animasi 3D. Jadi mungkin kita tinggal tambahkan efek, terus kita tambahin shading mungkin gitu ya, supaya kelihatan lebih menarik dari segi warna mungkin ya. Dan tinggal kita ekspor, dan hasilnya mungkin kalian bisa lihat akan jadi seperti ini ya, seperti itu. Dan mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.